Pemirsa, sejumlah orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan aksi untuk menolak pengesahan RUU TNI dengan mendirikan tenda di depan gerbang Pancasila DPR RI sejak pukul 1 dini hari. Tenda-tenda ini didirikan untuk memblokir akses masuk para anggota DPR RI ke dalam gedung DPR dengan harapan sidang paripurna tidak jadi dilakukan. Aksi ini juga menjadi bentuk kekecewaan atas rencana pengesahan RUU TNI yang dinilai membangkitkan dui fungsi TNI. Penolakan pengesahan RUU TNI juga karena dianggap tidak melalui proses yang demokratis. Sementara itu DPR resmi mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang pada rapat paripurna. Keputusan diambil usai seluruh fraksi sepakat dalam rapat paripurna bersama pemerintah. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk masyarakat ataupun juga mahasiswa yang hadir pada dari malam hari tadi, ini mereka sebetulnya berencana untuk bisa memblokade agar tidak bisa masuk, agar para pejabat tidak bisa masuk dan juga melaksanakan rapat paripurna. Namun yang dapat kami sampaikan bahwasanya hal tersebut ini tidak terjadi dikarenakan memang pada pagi hari tadi ketika pejabat datang masanya tidak sebanyak saat ini. Arlista, kami masih terus memantau situasi dan kondisi yang ada di depan gedung DPR RI dan yang Anda saksikan di layar kaca kalau tadi kita sudah berfokus kepada mereka yang mendukung pengesahan RUU TNI, namun yang Anda saksikan saat ini adalah mereka yang menolak rancangan revisi UU TNI. Seperti yang Anda saksikan saat ini, ada beberapa hal yang mereka kritisi seperti ancaman demokrasi dan HAM serta ruang gerak masyarakat sipil akan makin dipersempit apabila TNI diperluas untuk menjadi bagian dari lembaga sipil. Dan Arlista, sejauh ini sekali lagi situasi berjalan dengan kondusif. Baru saja kami saksikan bahwa aparat kepolisian ini seperti membuat batas dengan berbaris vertikal untuk memisahkan antara mereka yang mendukung dan juga mereka yang menolak. Kami akan terus kabarkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi pada siang hari ini. Pemirsa, Undang-Undang TNI menjadi sorotan. Salah satunya terkait 3 poin, yakni TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, umur pensiunan, dan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian ataupun lembaga sipil sebelum mengundurkan diri. Sementara di revisi Undang-Undang TNI, perwira TNI aktif bisa menjabat di 16 kementerian lembaga, yakni Koor Bidang Polkam, Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB dan BNPT. Selanjutnya Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah batas usia pensiun. Di Undang-Undang TNI, batas usia pensiun Bintara dan Tamtama 53 tahun dan 58 tahun. Sementara RUU TNI Bintara dan Tamtama 55 tahun dan Bintang 4 usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan Presiden. Poin ketiga yang jadi perhatian adalah kedudukan TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI terakhir, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Satu hari jelang disahkannya RUU TNI pada rapat paripurna, Komnas HAM angkat bicara dan menilai RUU TNI disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi sipil dan juga kurang transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan berbasis HAM. Dampaknya, jabatan sipil bagi militer dapat menimbulkan beragam resiko, terutama dalam persoalan hak asasi manusia.
Satu hari jelang disahkannya RUU TNI pada rapat paripurna, Komnas HAM menilai perlunya perpanjangan waktu pembahasan revisi RUU TNI. Seperti diketahui, RUU TNI dibawa ke paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Menurut Komnas HAM, jabatan sipil bagi militer dapat menimbulkan beragam risiko, terutama dalam persoalan hak asasi manusia. Terbatasnya partisipasi masyarakat sipil dan kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU TNI bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan berbasis HAM. Bahwa akan ada risiko-risiko dari perluasan jabatan sipil bagi militer yang dapat berisiko juga terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Maka kami nanti akan melakukan tentunya pengamatan implikasi ketika undang-undang ini nanti dilaksanakan. Apakah memang apa yang kami rekomendasikan di dalam temuan-temuan kajian Komnas HAM termasuk dalam siaran pers ini terjadi atau tidak. Temuan Komnas HAM pada rancangan Undang-Undang TNI diantaranya usulan perluasan jabatan bagi prajurit aktif dan perpanjangan usia pensiun TNI. Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan audit terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang peran TNI dalam sistem pertahanan negara. Ada dua temuan utama Komnas HAM terkait dengan RUU TNI. Yang pertama adalah usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif. Perubahan pasal 47 ayat 2 beresiko menghidupkan kembali praktek dui fungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR 7 MPR 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Jika RUU TNI tetap disahkan, maka Komnas HAM akan melakukan pengamatan implikasi dari hasil kajian yang telah direkomendasikan kepada pemerintah.